Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat Asma Mustika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau 9 Asma Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi sebelumnya, saya bahas sedikit terlebih dahulu hikayat asal-usul 9 Asma Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan oleh Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi di dalam kitab Raudhah An-Masir. Pada malam Rasulullah Isra Miraj, malaikat Jibril datang menghadap kepada Rasulullah sambil membawa binatang burak. Telapak kaki burak tersebut mengeluarkan cahaya seperti cahaya rembulan. Burak tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Seketika itu juga burak tersebut tidak mau diam, karena sangat senang yang luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, "Wahai burak, kenapa engkau tidak mau diam? Apa karena engkau tidak mau aku tunggangi?" Burak pun menjawab, "Wahai Rasulullah, bukan aku tidak mau Baginda tunggangi, tetapi aku mempunyai permintaan kepada Baginda wahai kekasih Allah. Permintaanku adalah, nanti di hari kiamat, ketika Baginda masuk ke dalam surga, agar tidak menunggangi yang lain kecuali aku." Rasulullah bersabda, "Wahai burak, permintaanmu aku kabulkan." Burak pun berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sudikah kiranya engkau memegang pundakku, agar menjadi ciri di hari kiamat?" Kemudian Rasulullah memegangkan kedua tangannya pada pundak burak tersebut. Karena burak saking gembiranya yang sangat luar biasa, sehingga badannya tidak muat lagi untuk ditempati ruhnya, terpaksa burak tersebut membesar dan tinggi sampai 40 hasta. Setelah itu Rasulullah berdiri sebentar, sambil melihat betapa tingginya burak tersebut. Dan beliau berpikir bagaimana caranya untuk naik ke punggungnya, sedangkan pada saat itu, tidak ada satupun tangga untuk naik. Pada saat itu juga, datang ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seraya berkata, "Silahkan Baginda naik ke pundak saya." Kemudian Rasulullah naik ke pundaknya ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir berdiri, sehingga Rasulullah pun dapat naik ke pundaknya burak tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dua telapak kakiku menaiki pundakmu wahai Abdul Qadir. Maka telapak kakimu nanti yang akan menaiki pundak semua para wali-wali Allah." Pada zaman Syekh Imam Hasan Basri, tidak ada seorang ulama yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah dikenal 300 tahun sebelum kelahirannya. Oleh sebab itu, pada saat lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau memiliki tanda yang disabdakan oleh Rasulullah tersebut. Berupa tapak kaki Rasulullah di atas tengkuk beliau. Ini adalah merupakan tanda walayah. Adapun riwayat Asma Mustika atau 9 Asma Al-Azam yang selalu dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah berkata Syekh Abu Abdillah bin Abdul Fattah Al-Harawi, "Saya menjadi pembantu beliau selama 40 tahun. Selama itu, apabila beliau sholat subuh, masih menggunakan wudhu sholat isya. Kalau beliau berhadas segera memperbaharui wudhunya. Kemudian mengerjakan sholat sunat 2 rakaat syukrul wudhu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apabila selesai sholat isya, beliau masuk ke kamar halwatnya, tidak dapat seorang pun dapat masuk dan membukanya. Beliau tidak akan keluar sebelum terbit fajar.
Berulang kali khalifah dari Baghdad datang di malam hari untuk menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak juga bisa bertemu. Syekh Ibnu Abdul Fattah berkata, pernah saya bermalam pada suatu malam di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka saya melihat beliau sholat sunat sebentar pada permulaan malam. Kemudian beliau berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Kemudian beliau membaca 9 asma al-azam, yaitu Ar-Rabbu, As-Syahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Kholaku, Al-Kholiku, Al-Bariyu, Al-Musyawiru. Ketika beliau membaca 9 asma al-azam, badan beliau naik ke angkasa dan hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian beliau berdiri sholat, serta membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Sampai habis waktu sepertiga malam, yang kedua, beliau sangat memanjangkan sujudnya. Kemudian duduk muraqabah kepada Allah, sehingga terbit fajar. Kemudian beliau memohon, dengan berdoa kepada Allah, disertai sifat rendah dan hina. Sehingga tubuh beliau tertutup penuh oleh cahaya terang, yang menyilaukan pandangan mata, sampai beliau tidak terlihat, karena tertutup oleh cahaya tersebut. Kemudian aku mendengar di sampingnya, ada yang mengucapkan salam, "Salamun alaikum." Syekh Abdul Qadir menjawab, "Waalaikumsalam." Demikian secara bergantian, setiap satu ucapan salam, selalu beliau jawab. Keadaan yang demikian itu terjadi sampai beliau mengerjakan sholat subuh. Baiklah, kita kembali kepada asma mustika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau 9 asma al-azam, merupakan salah satu asma agung milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut ini bacaan 9 asma al-azam dan manfaatnya. Yahu, Ya Rob, Ya Syahidu, Ya Hasibu, Ya Fa'alu, Ya Kholaku, Ya Kholiku, Ya Bariyu, Ya Musyawiru. Untuk penyelarasannya, sholat hajat 2 rakaat, sesudah sholat membaca wasilah. Ila hadrati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Al-Fatihah 1 kali. Wa ila hadrati Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baca Al-Fatihah 1 kali. Lalu baca asmanya 2683 kali, dikerjakan selama 3 malam, atau 7 malam berturut-turut. Sesudah dikerjakan, selama 3 malam atau 7 malam, 9 asma al-azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa digunakan diisi sesuai hajat. Pertama, untuk keselamatan lahir dan batin, dari segala musibah, baik di darat, laut dan udara, dan terhindar dari segala gangguan, makhluk jin jahat, manusia zalim, binatang buas. Asmanya dibaca 7 kali, setiap mau keluar rumah, atau bila ada keperluan. Kedua, mengobati segala penyakit, medis atau penyakit non-medis, bacakan pada media, yang mau dijadikan obat, misalnya daun, akar, air putih dan lainnya. Bila penyakitnya ringan, dibaca 9 kali, bila penyakitnya sedang, dibaca 21 kali, dan bila penyakitnya berat, dibaca 41 kali pada media tersebut. Ketiga, membuka ilmu-ilmu hikmah, yang terpendam, baik ilmu zahir, maupun ilmu batin, bila diamalkan setiap habis sholat fardu dibaca 9 kali. Maka insya Allah, segala ilmu yang dipelajari, dan diamalkan, akan mudah masuk, mudah diberi kepahaman, walaupun usianya masih muda. Keempat, membuka aura tubuh, atau untuk pengasihan, asmanya dibaca 7 kali setiap mau mandi. Apabila untuk memudahkan jodoh,
dibaca sebagai wirid semampu dan seikhlasnya, bagi perempuan atau laki-laki, agar cepat menemukan jodohnya. Kelima, untuk melunasi hutang, atau mengembalikan barang yang hilang. Baca asmanya setiap hari sebanyak 9 kali, sesudah membaca 9 kali, memohon kepada Allah sesuai hajat keperluan. Dan berniat bila hajat kita tercapai, kita bernazar dan bersedekah, dengan uang atau makanan untuk diberikan, kepada anak yatim piatu, atau kepada orang miskin. Sebagai terima kasih kepada Allah, karena dengan izinnya, dan barokah asma ini, serta merekalah sehingga hajat kita tercapai. Keenam, apabila kita ada hajat yang mendadak secara tiba-tiba, atau ada masalah secara spontan, baca asmanya 1 kali tanpa nafas. Dan masih banyak lagi manfaat dan khasiat. 9 asma al-azam, bisa digunakan sesuai kondisi, situasi yang dihadapi, oleh si pengamalnya. Untuk perawatannya, jadikanlah wirid bacaan, setiap hari dibaca seikhlasnya. Apabila 9 asma al-azam, diamalkan secara istiqomah, maka segala manfaat, dan khasiatnya, tidak dapat dihitung, dan tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Demikian kajian singkat, mengenai 9 asma azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih, kepada para penonton YouTube kami, Majelis Sultan Aulia, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.